Selanjutnya kita akan melanjutkan kertas kerja bahwa tadi terpotong ya. Nah, kertas kerja akan dikumpulkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Apa saja yang dikumpulkan dimaksud? Yaitu dokumen hasil investigasi. Tadi kan investigasi sudah ada pengumpulan data dengan teknik inspeksi. Lalu dokumen analisis yang relevan untuk memperoleh kesimpulan akhir. Itu dia yang dimaksud dalam kertas kerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SPI 105 yang menjelaskan mengenai pelaporan penilaian. Di dalam SPI 105 itu terbagi kepada 3 jenis laporan penilaian. Laporan penilaian ringkas, laporan penilaian terinci, dan laporan penilaian terbatas. Laporan penilaian itu berisikan seluruh isi di dalam SPI 103 atau lingkup penugasan. Pendekatan penilaian dan alasan penerapannya, metode penilaian yang diterapkan, kesimpulan penilaian, deskripsi, informasi dan data yang diperiksa, analisis pasar, pendekatan dan prosedur penilaian, pernyataan penilai, kondisi dan syarat pembatas, dan mencantumkan nama, kualifikasi profesional, dan tanda tangan penilai. Baik, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu melakukan pembahasan. Pada SPI 103, dalam berbagai aspek praktek penilaian, masih dijumpai lingkup penugasan yang belum sesuai dengan SPI 103. Padahal, pada SPI 103, jika membahas hubungan antara dasar nilai dan tujuan penilaian, maka di bagian lampiran sudah sangat jelas hubungan tujuan penilaian dengan dasar yang digunakan. Dasar nilai yang digunakan maksudnya. Namun tetap saja masih ada yang menggunakan nomenklatur dengan dasar nilai menggunakan nomenklatur yang berbeda dari SPI 103 terkait tujuan penilaian. Misalnya, tujuan penilaian untuk internal management, selanjutnya dasar nilainya adalah nilai pasar. Penggunaan lingkup penugasan yang tidak merujuk kepada SPI 103 akan memiliki implikasi negatif kepada penilai publiknya dan kualitas laporan penilaian yang dihasilkan oleh kantor jasa penilai publik. Misalnya, implikasi perbuatan melawan hukum atau selanjutnya adalah pelanggaran kode etik. SPI 104 implementasi menjadi sangat penting dikarenakan kemampuan penilai untuk mengumpulkan data-data yang cukup baik akan tercermin. Selain itu, penggunaan pendekatan dan metode penilaian akan sangat berhubungan erat dengan lingkup penugasan yang telah disampaikan pada SPI 103. Fenomena yang ada bahwa tidak semua penilai sudah memahami hubungan objek yang dinilai dengan penggunaan pendekatan dan metode yang akan digunakan. Misalkan dalam penilaian properti bisnis khusus seperti hotel. Hotel dalam perspektif PBK tentunya terdapat intangible asset di dalamnya, sehingga perlu pemahaman yang lebih dalam menentukan pendekatan dan metode yang digunakan. Baik, yang terakhir adalah SPI 105. Pelaporan penilaian adalah produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian penilaian yang kompleks. Dari laporan penilaian yang telah ditugaskan, dari laporan penilaian tentunya pengguna jasa
akan mengetahui secara komprehensif terkait objek penilaian yang telah ditugaskannya. Jika laporan penilaian tidak memberikan keterangan yang lengkap, tentunya akan mengakibatkan distrust kepada penilai yang melakukan penilaian. Perlu diperhatikan bahwa isi laporan penilaian tidak boleh berbeda dengan lingkup penugasan, sehingga lingkup penugasan itu dapat diambil sepenuhnya dan menjadi bagian dari laporan penilaian. Perlu diperhatikan oleh penilai bahwa ketika terjadi perbedaan antara lingkup penugasan dengan kondisi yang ditemukan pada saat pelaksanaan investigasi, maka lakukanlah amandemen atau adendum atas lingkup penugasan sebelumnya. Selanjutnya, apa yang diamandemen atau diadendum itulah yang akan disampaikan di dalam laporan penilaian secara menyeluruh, ditambahkan dengan keterangan-keterangan lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah bersedia melihat presentasi ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Sekali lagi, Magister Manajemen Properti Penilaian Universitas Sumatera Utara, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.